Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Anchor Talk Podcast Sejuta Cerita. Wah, kalau gitu oke nggak? Nanti lu komen ya. Kalau itu oke, kita lanjutkan seperti itu. Kalau tidak, kasih masukan. Dan yang pasti, ini perdana spesial. Semuanya ini kalau lu lihat di studio ini new, baru, masih harum ya, baru buka segel semua. Sudah pasti. Dan yang pasti ini kita punya perdana narasumber yang menurut gua wow, ini punya pemikiran yang sangat out of the box bersama teman-temannya. Dia nggak sendiri karena yang paling pasti ini kita kehadiran co-founder dari salah satu, gue bilangnya apa ya? Ini e-commerce atau apa ya, nanti gue tanya deh, kita akan ngobrol lebih lanjut. Ini adalah co-founder dari Astro Indonesia. Ini nama panggilannya Wandi, nama lengkapnya Matius Wandi Budianto. Woi. Pagi Reza. Pagi Mas Bro. Gue manggilnya apa nih? Wandi? Wandi aja nggak Wandi. apa-apa. Mas aja ya Mas ya? Mas aja. Mas, ini gua lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. Mas umur berapa sih? Gua baru 32. Oh masih muda, kita seumuran kita. Oh iya, seangkatan. Nggak jauh. Tuan lu dikit lah. Tapi spesial guys. Ini kalau kita bicara Astro Indonesia, mereka sudah masuk di Forbes 30 Under 30 Asia. Betul. Betul ya. Ini bukan lu dong. Bukan. Udah lewat. Udah lewat. Tapi ada dua co-founder kita, Marcella sama Sherlyn, yang kebetulan masih di bawah 30, jadi dapat penghargaan Forbes 30 Under 30 juga. Wow, big applause guys, luar biasa. Tapi kalau gue bicara Anchor Talks ini, Anchor Talk ini kan, Anchor itu kan singkatan dari anak kereta. Apakah seorang Wandi juga anak kereta atau pernah menggunakan transportasi kereta? Sering sebenarnya, tapi Kemana, lebih ke antar kota. Jadi kalau banyak kebutuhan, lebih banyak kayak untuk bisnis trip dari Jakarta ke Bandung misalnya gitu. Oh, bisnismen bro. Sering berarti ya bro ya? Sering. Sangat emang efektif waktu memang harus pakai kereta bro. Betul. Ya. Alright, so Mas Wandi, aku manggil Mas atau Bro aja ya? Panggil Bro, Mas Bro, boleh. Bro aja ya. Mas Bro, Ya. lu tinggal di mana sih? Daerah mana sih? Gua tinggal di daerah Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Oh, cepet banget tadi datang lu ya. Lu berangkat jam berapa tadi, Bro? Kebetulan ngelawan arah macet. Tadi kan berangkat jam 7:30 udah nyampe ternyata. Cepet betul. Ini kita by the way syutingnya kita pagi dan ini spesial banget karena perdana kita mempersiapkan memang dari pagi. Tapi kalau gue bicara Mas Wandi, lu tuh dari kecil di Indonesia atau pernah tinggal di luar sih, Bro? Gua sempet tinggal di luar pas kuliah. Oh. Jadi kecil lahir di Indonesia. Cerita dikit ya, boleh ya? Boleh. Jadi pas kecil lahir di Indonesia sampai usia 17 kuliah ke Australia. Oh, di Jakarta dari SD? Dari SD sampai SMA? lulus SMA di Jakarta. Oh, daerah mana, Bro? Di Kelapa Gading. Memang dari kecil lahir. Lu nggak pindah-pindah ya? Biasa orang Kelapa Gading begitu. Dari miskin sampai kaya di Kelapa Gading terus. Kelapa Gading mulu. Nggak tahu tempat lain soalnya. Iya. Oh, kuliah di mana? Kuliah di Australia. Australia. Apa, Bro? Apa? Sebenarnya kalau kuliah waktu di Australia jurusannya teknologi pangan dan nutrisi. Bentar. Agak nggak nyambung. Lu harusnya di BP POM ya? Oke. Iya, harusnya di Bepom. Iya. Penyelidik obat makanan. Apa kampusnya apa waktu itu di Australia? Waktu itu di RMIT. Oh, oke. Sampai lulus ya? Sampai lulus. S1? Lulus S1. S2 lanjut? Enggak, tapi sempat kerja 4-5 tahun di Australia dulu, baru balik for good ke Indonesia. Oh, sempat kerja di luar? Sempet. Wow. Ini journey-nya cukup luas, Bro ya. Lumayan. Sudah mendunia ini Kakak Wandi satu ini. Lumayan. Meskipun pengalaman kerjanya agak nggak nyambung dengan yang sekarang ya. Nah, coba kita ceritain ya. Sekolah di Indonesia sampai SMA, kuliah di Australia, setelah itu kerja di Australia. Apa, Bro? Perusahaan apa? Apa lu kerja apa? Kemudian di Food and Drug Administrator-nya di Australia waktu itu. Oke, jadi cocok sama kampus di lab, ya. Iya, di laboratorium. Habis itu baru balik for good ke Indonesia. Itu 4 tahun tuh di situ nggak pindah-pindah? Iya, kebetulan. Oh, lagi kuliah udah kerja atau lulus dulu baru lu kerja? Setelah lulus langsung baru kerja. Langsung kerja ya. Iya. Wow. Nah, di Indonesia, pas lu balik Indonesia, apa sih yang pertama kali lu kerjakan? Wah, sebagai lulusan RMIT. Apa, Bro? Jujur pertama kali balik for good ke Indonesia bingung sih mau gimana gitu ya. Apakah mau apply kerja lagi ke tempat food industry, atau mungkin ngelihat opportunity baru, karena
pas waktu pertama kali For Good ke Indonesia itu banyak banget startup Indonesia yang lagi booming lah. Ya, Sebut betul. aja waktu Tahun berapa itu ya? Waktu itu tahun 2014 2015 lah. Wah, itu lagi banyak yang muncul tuh, Bro. Banyak banget. Oke, Itu banyak oke. banget teman-teman mungkin dengar yang namanya kayak Gojek, Tokopedia, Exactly, Traveloka, betul, Bukalapak betul, gitu. betul, Nah, betul. itu lagi booming-boomingnya lah pada Yes, saat itu. Kebetulan waktu itu akhirnya nyoba ke industri e-commerce enabler. Oke. Jadi pertama kali For Good mulai sebagai e-commerce enabler, waktu itu ada startup namanya SCI bareng dengan Apa? SCI. SCI. Iya, Oke. itu bareng dengan partner co-founder dari Singapura juga. Waktu itu ada investornya dari Singapura juga. Oke. Jalan 2 tahun, habis itu Itu tuh dari nol berarti. dari nol, benar-benar Lu dari nol. membangun itu. Iya, Wow. tapi habis itu setelah 2 tahun kita pisah, saya join dengan another e-commerce enabler company. Waktu itu ada namanya Circlo. Habis 2 tahun di sana pun pindah ke Tokopedia. Oke. Iya. Wait. Gua potong sebelum kita lanjut. Lu kan nih bicaranya kan makanan ya. Iya. Ya industri lebih ke food ya. Iya. Nah, kenapa lu bisa pas di Indonesia itu kok masuknya ke situ ya? Awal ceritanya tuh gimana, Bro? Lu kan pasti belajar ulang dong. Bener. Coba ceritain. Ketika waktu itu balik For Good ke Indonesia, kita lihat banyak banget opportunity yang sebenarnya banyak banget yang belum dieksplor gitu dari sisi e-commerce bahkan. Oke. Jadi waktu itu kayak Tokopedia lagi booming, Bukalapak lagi booming, banyak startup yang lagi booming mengenai e-commerce. Pada akhirnya lu Iya, wah. terus abis itu kan mengundang penasaran juga kan. Betul. Mengundang penasaran, terus begitu kita lihat, oh ternyata ada banyak problem waktu itu. Banyak banget orang-orang yang nggak tahu mau masuk e-commerce tuh melalui apa, cara jualan di e-commerce tuh gimana sih. Oke. Terus kayak Oke. terutama brand-brand yang gede kayak national atau Yes. international brand yang di Indonesia Masih kayak, bingung? Iya, tahu channel e-commerce itu apa, tapi bingung gue mau mulainya gimana sih di e-commerce. Terus Iya, buat mereka kan juga gak mungkin dong gue bangun divisi dari nol, Yes. ada investment yang harus Betul. dibikin, Butuh waktu panjang lagi butuh tuh, waktu Bos. panjang buat Betul. setup. Makanya waktu itu mikir kayaknya e-commerce enabler nih industri yang menarik Ya, gitu ya. pada Lu saat itu. belajarnya gimana waktu itu pertama kali? Em, Apa memang lu di sana sudah mempelajari itu juga atau seperti apa? jujur belum, tapi terima kasih kepada Google dan internet. Hampir semua yang Anda butuhkan sebenarnya ada di sana gitu ya. Guru paling Iya. mutakhir. Google dan internet jadi bisa lihat mungkin lihat benchmark di luar negeri seperti apa gitu, di Ya, negara lain seperti apa sih yang kayak udah mengalami proses dan ada pemain e-commerce enabler tuh kayak apa sih? Ya. Itu lu tanpa ada kursus khusus atau sekolah khusus lagi berarti ya? Jujur waktu itu belum ada ya sekolah-sekolahnya Iya, segala bener, macam. bener, 2014 ya, Bro ya? Betul, itu Oke, semua oke. benar-benar dari murni dari Google, YouTube, terus kayak ketemu beberapa pemain memang yang udah kerja lama di e-commerce dari luar negeri kayak di Betul. Singapura, dari China. Nah, itu di situ belajar sih. Yes. Dan Butuh memang apanya. pada zaman awal itu kebanyakan dari luar ya. Betul. Mereka masuk ke betul. Indonesia dan lain-lain ya. Betul. Nah, terakhir lu kerja di company sebelum di Astor tuh apa? Tokopedia. Wah, Tokopedia. Ini Tokopedia disebut mulu, masuklah sinilah. Tokopedia terakhir apa jabatan apa, Bro? Terakhir saya sebagai kategori manager di physical goods. Berapa tahun Tokopedia? Itu 2 tahun di Oh, Tokopedia. lama loh. Lumayan. Itu tahun? Tahun terakhir tahun 2019. Oh, oke. Sorry, 2020. Sorry. 2020. Akhirnya cabut, Iya. lu cabut. berdiri Astro. Astro. Oke, nah ini kita bicara Astro nih. Ini apa ini barang ini? Ini gue penasaran, Bro, karena jujur gue juga mungkin baru riset lu nih dan gue baru tahu, dan tapi ternyata gue lihat itu sudah banyak juga penggunanya, Bro. Lumayan. Ini apa? Astro Indonesia ini apa? Astro itu sebenarnya baru berdiri 1 tahun ya, teman-teman. Jadi Baru mungkin 1 tahun ya? banyak banget yang mungkin yang nanti denger, mungkin kalau belum pernah nyoba, boleh silakan download app-nya. Yes. Astro, itu ada yang grocery in 15 minutes. Jadi kita itu Wow. quick commerce pertama di Indonesia. Oke. Yang kita tawarkan, begitu teman-teman download aplikasi, coba aja belanja deh teman-teman untuk ngerasain experience gimana sih belanja kebutuhan sehari-hari dan bisa dikirimin dalam waktu 10-15 menit. Yes, 10-15 menit teman-teman. Iya. Ya, lu kalau mau cek langsung download di Play Store ataupun App Store ada ya? Betul. Sudah ada semua ya? Ada. Oke, nah Bro, gue pengen tanya, awalnya terpikir membuat sebuah quick commerce, ini dari mana? Lu berapa orang sih? Apakah memang ini dari ide lu pribadi atau ada yang lain-lain atau seperti apa? Jadi co-founder Astro itu berlima.
Oke. Gue kenal Vincent bahkan dari zaman gue kuliah di Australia sebenarnya. Oh, teman-teman kuliah ya? Iya, jadi teman-teman yang Anak Laba Gading juga? bukan. Anak PIK deket juga. Emang banyak yang sukses anak PIK Kelapa Gading ya? Oke. Kebetulan kenal Vincent dari zaman kuliah, kenal co-founder lain kayak Sherlyn, Jessica, sama Marcella itu dari profesional. Ya. Pelan-pelan. Vincent, Ada Vincent, ada Jessica, ada Marcella, ada Sherlyn, sama sama saya, Wandi. Wah, 5 orang. Berlima. Kebetulan waktu itu kita udah kenal lama dari kalau kayak sama Vincent dari zaman kuliah, saya kenal Jess sama Sherlyn waktu dari Tokopedia. Gitu. Kenal Marcel, dikenal sama Vincent juga. Waktu itu kita lagi ngumpul berlima, discuss kayak ada bisnis idea yang menarik gak? Kita pengen coba yuk create something new, create a startup gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan saat pandemi. Nah, ini guys. Kadang-kadang ya, orang tuh tidak bersyukur dengan pandemi. Tapi di satu sisi lain, banyak orang yang juga bersyukur karena ada pandemi. Contohnya Astro nih. Akhirnya terbentuk ini. Betul. Tuh exactly-nya tanggal berapa, bulan apa, Bro? Gue penasaran nih. Dari ide awal mungkin di bulan Juli tahun lalu. 2021. Iya. Juli, Agustus, September Astro launching. Jadi ya September kemarin kita ngelain ulang tahun kita yang pertama. Nah, awal lahirnya itu dari benar-benar idenya tuh berasal dari pain point. Karena pain point masing-masing dari kita, terutama saya deh, dari tahun lalu itu adalah saya pertama kali punya anak. Pas pandemi. Congrats. Hasil karya pandemi. Koronials. Banyak bro, temen gue banyak yang gitu. Namanya orang tua baru kan mikir kayak, oh kayaknya gue udah siap nih, udah beli semua kebutuhan anak gue gitu kan. Terus kayak ternyata apapun yang lu rasa udah siap, ternyata masih aja ada yang ketinggalan. Ada yang kurang pasti. Dan ketika memang pada saat itu butuh something, memang karena pandemi itu membatasi kita untuk akses ke beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Karena bahkan supermarket waktu itu kan nggak buka juga. Yes, awal-awal itu ya, itu parah tuh. Betul. Nah itu di situ kita mikir kayak, aduh mau beli e-commerce pun nggak bisa dapat cepat. Mau beli ke offline pun nggak ada yang buka waktu itu. Jadi benar-benar berasa kesulitan banget nih. Harusnya ada satu platform yang bisa jadi solusi lah untuk buat teman-teman gitu. Kalau misalnya mengalami kesulitan akses terhadap beberapa barang yang memang butuhnya cepat. Ya. Ini bisa cepat seperti itu tuh apa sih bro? Yang dimaksud apa, penawaran terbaik dari si Astro ini apa? Kok lu bisa 15 menit? Kalau lebih dari 15 menit katanya ada begini ada begitu. Kadang-kadang banyak gue lihat tadi ada yang di bawah 15 menit. Itu gimana caranya bro? Wah kalau rahasianya gue buka di sini ntar semua pada bikin. Loh kan inspiring. Nggak, tapi memang yang kita bangun adalah infrastruktur sih sebenarnya. Jadi infrastruktur channel distribusi yang memungkinkan kita untuk mengirimkan apapun request customer atau order customer dalam waktu 10 sampai 15 menit. Bahkan kita juga untuk saat ini kan kita baru ada di Jabodetabek sebenarnya. Kita baru ada di 50 titik Jabodetabek. Untuk beberapa area yang agak di ujung-ujung tuh kita ada buka servis 30 menit juga. Karena memang ada bedanya ya. Ada yang agak jauh gitu ya. Kita 30 menit lah gitu. Nggak mau jumawa. Nggak jumawa juga gitu kan. Ukur di ujung udah kita ukur gitu. Tapi biar teman-teman bisa ngerasain sih experience-nya gimana sih kalau misalnya belanja udah nggak perlu nunggu lagi lah gitu. Nah, sekarang gue penasaran tuh gini bro, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak e-commerce besar, akhirnya kalian muncul dengan Astro Indonesia dengan penawaran yang menurut gue amazing bro. Lu bener-bener mendobrak ya. Itu yang mereka tuh pasti ini maksud lo apa sih 15 menit kan gitu, bener nggak? Iya. Bener nggak? Nah itu awalnya tuh kepikiran seperti itu, kenapa? Lalu tantangan awalnya itu seperti apa, bro? Nah, kayak kalau kepikiran awalnya benar-benar berangkatnya dari pain point-nya user sih, yang tadi gue ceritain. Nah, challenge-nya memang bangun company pada saat pandemi itu nggak gampang. Betul bro. Karena orang pada bangkrut, lu malah bangun company. Betul, dan belum ditambah juga kita itu waktu itu masih menyesuaikan diri dengan culture work from anywhere juga kan. Oh iya betul tuh. Itu ngebangun itu problem juga tuh. Iya, ngebangun sebuah tim, ngebangun sebuah company, ngebangun chemistry-nya gimana supaya semua tim bisa
kolaborasi dan eksekusi Betul. dengan baik. Nah itu juga challenge juga sih pada waktu itu. Iya. Ditambah waktu itu saat kita agresif pun kita ngincar pertumbuhan yang cukup agresif. Iya. Itu juga lumayan sulit karena memang pada saat pandemi kan gerakan semua juga cukup terbatas ya, nggak cuma kita juga dari sisi supplier, dari sisi vendor itu juga kadang terbatas juga. Iya. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya tantangannya adalah ya tadi pandemi itu sendiri ya. Betul. Nah sekarang gue pengen tanya, proses ini kan berjalan semua butuh modal bro. Dan di pandemi itu gue rasa orang mau chip in dalam sebuah bisnis kayaknya mikir-mikir bos. Bener nggak? Semua orang nahan kan? Betul. Nah ini kan biar temen-temen tahu nih bahwa berbisnis itu punya proses, ada step by stepnya. Ya. Waktu awal permodalan ini seperti apa bro? Apakah memang kalian berlima ini patungan kah? Atau seperti apa sih? Di awal sempat bootstrap dulu, jadi bootstrap tuh patungan sendiri antar founder. Tapi ya kita cukup bersyukur banyak kepercayaan dari investor-investor luar juga. Nah ini. Jadi kita emang berangkat dan mulai dari banyak seed investor lah gitu yang join nama kita gitu. Mungkin di awal bootstrap itu hanya untuk supaya bisa eksekusi lebih cepat aja sebelum biar muncul dulu deh. Iya, biar muncul dulu. Kalau seed investor kan nunggu paperwork, nunggu duit masuk. Nah, itu kan agak lama kan. Betul. Gitu. Nah, cuma memang bahkan setelah pandemi ini environment sekarang ini kan juga mungkin kalau teman-teman dengar berita di luar sana kan juga agak lebih sensitif lah. Kayak mungkin dengar investor juga lagi mempertimbangkan kayak untuk invest lagi atau enggak gitu. Nahan-nahan lah gitu. Lebih was-was lah. Lebih berpikir beberapa kali untuk invest. Nah, gitu. Lu bisa dapat investor luar nih caranya gimana? Sedangkan Astro ini kan benar-benar baru kan? Benar-benar baru. Cuma memang banyak relationship yang udah kita punya juga sih dengan beberapa dari personal ya. Iya. Gitu. I see. Oke. Ini teman-teman sekali lagi ini sebuah terobosan yang dimana menurut gua ini nyali sih yang mereka punya. Ini nyali bro. Selain kecerdasan, kepintaran mereka, teamwork yang baik, nyali sih. Nah ini lu sekarang setahun bro. Udah sampai mana sih Astro? Gue pengen tahu dari seorang Wandi, seorang co-founder. Kalau kita lihat setahun ke belakang sampai ke hari ini gitu ya, total Astro sudah ada lebih dari 50 titik. 50 titik Jabodetabek. Oke. Iya, harusnya kita udah mengcover 80-90% area Jabodetabek. Oke. Kita punya lebih dari 2000 partner driver. Oke. Yang join sama kita, seluruh tim operasional dan tim headcount kita mungkin di total tuh sudah hampir 3.000 orang. 3.000 orang teman-teman. Ini 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Hampir 3.000 orang. Oke. Ini caranya gimana kalau mau bergabung? Caranya mau bergabung untuk jadi driver deh atau jadi mitra. Bisa teman-teman mungkin ada yang bisa melalui DM melalui Instagram juga bisa. Kita sering dapat DM dari Instagram. Sesimpel itu. Ada website-nya juga gitu. Oke. Astronauts.id. Nah, itu ada yang bagian submit kontak juga kalau emang pengen bergabung jadi partner driver. Nah, itu juga boleh. Ih, luar biasa. Jadi ini membuka lapangan pekerjaan ya, membangkitkan ekonomi, dan yang paling pentingnya lagi teman-teman memberikan inspirasi buat kita yang mungkin belum berani berbisnis. Silakan guys, kalau lu punya nyali, lu punya tim, punya relasi, go ahead. Dan yang paling penting jangan takut untuk memulai. Itu tadi yang gue dapat dari teman-teman Astro Indonesia ya. Nah, bro, gue balik lagi ke lu nih, bro. Lu kalau tadi kita mendengar cerita dari mulai lu sekolah, bekerja sampai punya bisnis. Lu pernah susah gak sih, bro? Pernah dong. Nah, ini pernah dong. Susahnya kalau dari tambang nih kayaknya nggak pernah susah nih. Lu anak orang kaya pasti kan? Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Belum sampai anak orang 50 kaya itu enggak. Pernah. Susah lu tuh gimana sih? Lu masa kecil lu gimana? Kelapa Gading, Bos. Gua kalau ngebayangin Kelapa Gading nih ya, perumahan. Iya. Ya, rumah MM-an. Bos, gue sekolah masih naik angkot, Bos. Masa sih, bro? Lu masih naik angkot. Iya. Nggak diantar jemput? Enggak lah, nggak usah. Enggak. Serius? Coba gimana? Enggak lah, tapi gini, kalau ditanya kaya enggak, berkecukupan mungkin iya gitu. At least kalau butuh apa enggak sampai yang susah gimana. Ya, kalau mau jalan-jalan ke Amerika bisa gitu. Oh, itu belum pernah saya. Belum pernah saya. Enggak sampai sebegitunya. Masih di level cukup. Oke. Ya, cuma kalau misalnya ditanya gitu kayak apa pernah susah enggak? Pasti pernah gitu. Dan apa kayak susah lu tuh apa, bro? Karena kalau ngeliat journey-nya tadi kan
kayaknya kan sekolah di luar negeri. Betul. Tinggal di Kelapa Gading. Ini sorry ya, gue pengen tahu aja karena ini bisa menjadi inspirasi kita semua untuk gue pengen tahu di saat lu bangkit itu seperti apa. Iya. Kayak ketika di luar negeri gitu ya, itu dari orang tua kan juga cuma biaya sekolah, tapi untuk biaya hidup lu mau apa ya? Cari sendiri gitu. Jadi ada tanggung jawab juga ya, harus bisa cari kerjaan yang untuk bisa bantu support juga. Gitu. Pernah ngalamin di mana lu tinggal di luar negeri gitu ya, dompet di bawah $50 itu pernah. Pernah ngerasain juga gitu kan. Di luar negeri $50. Itu susah ya? Iya, duit di bawah $50 pernah. Kalau gitu apa yang lu lakuin tuh? Ya bertahan dengan Indomie dan kawan-kawan ya. Kan mahal bos di sana juga. Iya, minimal masih bisa sehari hidup dengan $2 dulu lah. Ditargetin lah gitu. Cuma I think gini buat teman-teman kayak nggak usah khawatir untuk namanya masa-masa susah tuh pasti akan datang teman-teman. Betul. Jadi sesiap apapun kita, sebisa apapun kita, sejago apapun kita, percayalah masa susah itu akan datang, tapi ya memang harus dilaluin dan itu memang sebuah proses jadikan proses pembelajaran supaya teman-teman tuh bisa jadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi. Ih, luar biasa. Memang itu pasti datang gitu. Jangan salah, orang kaya juga bisa susah boh. Tapi kalau bisnis, lu pernah bangkrut nggak? Pernah yang drop? Waduh. Wah ini sih kacau nih. Mungkin lebih kayak beberapa ide atau proyek gitu, misalnya kayak some of the startup yang kayak dulu kayak Asia gitu mulai itu kan nggak mulus juga gitu ya. Banyak banget ide yang sebenarnya karena waktu itu kita masih baru gagal itu wajar gitu. Bahkan dulu juga ada sempet misalnya masuk ke industri F&B sebenarnya di luar yang ini sampingan yaitu gagal, yaitu jadi proses pembelajaran aja sih sebenarnya. Tapi berarti lu kelihatan ya belum pernah bangkrut yang jatuh banget, belum pernah ya? Bangkrut terukur lah. Kalau mau dibikin kategorinya bangkrut terukur gitu. Terukur. Jadi udah disiapin kayak kalau misalnya buat usaha ya anggap ini nggak balik. Anggap ini siap-siap ini nggak balik gitu. Tapi lu mesti punya backup, siapin aja backup. Iya, ada second plan, third plan dan lain-lain ya, bro. Betul, ya. Luar biasa. Jadi jaga bemper. Itu penting tuh. Itu kadang-kadang juga kita sebagai anak muda mau jadi pembisnis modal nyali doang. Kadang-kadang tidak ngukur nih. Yang bener itu yang gue lihat nih ya dari orang-orang sukses yang muda-muda nih, mereka tuh punya ukuran-ukuran tersendiri, bro. Betul. Di saat dia di sini mungkin stop ya atau mungkin jatuh, mereka lompat ke sananya udah siap nih, yang nampung ada lagi. Gitu. Nah ini bro, dari teman-teman Astro Indonesia. Bro, gue bicara keluarga nih bro. Orang-orang kayak lu gini biasanya, yang gue sering ngobrol ya sama orang-orang sukses. Lu kategori sukses menurut gue bro. Umur masih 32 tahun, lu sudah bisa mempunyai sebuah startup yang menurut gue ini out of the box, sangat inovatif ya, dan lu berani bersaing dengan e-commerce besar yang ada di Indonesia. Apa sih bro yang orang tua ajarkan sama lo nih biar teman-teman tahu dan mengikuti mungkin dari seorang Wandi? Pembelajaran yang paling nempel dari bokap gue sih. Apa? Bokap, sorry, gue nanya dulu. Bokap masih ada? Masih. Wah, masih ada. Puji Tuhan, oke. Iya, udah tua, tapi ya masih bisa lu senengin masih bisa gue senengin. Coba memang pembelajaran yang paling melekat dari orang tua itu intinya lu jangan berhenti bergerak. Iya. Jadi namanya gagal itu wajar, namanya lu punya harapan, punya ekspektasi, punya cita-cita, mungkin nggak akan dapet 100% tapi lu nggak boleh berhenti bergerak gitu. Yes. Sedih boleh, stres boleh, ngaso, tapi ya lo harus maju. Luar biasa. Intinya bergerak jangan diam. Iya. Tapi bokap apa sih bisnis apa emang dulu pembisnis juga? Bokap juga pembisnis, kebetulan mainnya di bidang logistik sih kalau bokap. Gitu. Nah, itu juga ilmunya bisa dapat bos. Ya itu gue belajar banyak dari bokap pun juga secara bisnis juga nggak selalu mulus lah. Jadi ngelihat kayak kapan ada decision making yang salah, ada impactnya ke bisnisnya apa, ya belajar dari kesalahan bokap juga. Iya, tinggal gimana cara menyikapinya ya. Betul. Wow. Gimana cara bokap belajar dari kayak ada keputusan yang salah, misalnya terus gimana untuk improve, gimana untuk bisa perform lebih bagus lagi gitu. Luar biasa. Itu intinya bro. Terus bergerak,
terus belajar, jangan cepet puas. Betul. Ya. Alright. So, ini teman-teman, gue manggilnya apa ya? Creative people. Creative people. Boleh nggak kita panggil creative people? Ini Bu produsernya boleh-boleh aja. Nanti dievaluasi setelah ini. nanti kita pikir-pikir lagi namanya apa ya. Tapi ini keren banget sih menurut gua, dari perkumpulan 5 anak muda punya mimpi dari keresahan ya. Kalau bahasanya anak stand up tuh keresahan, Bro. Keresahan, dan akhirnya bisa terbentuk sebuah company walaupun masih setahun, tapi tadi sudah 3.000 mitra ya. Iya, 3.000 termasuk karyawan head office juga gitu. Di mana head office-nya, Bro? Kita di Tomang saat ini. Oh, deket, nggak jauh lah dari sini. Nggak jauh. Abis ini saya lanjut ke sana. Ngantor ya. Ngantor. Ya, ngantor. Dan yang pasti ini membuka peluang lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang mungkin kemarin saat pandemi drop. Silakan guys, kalian bisa cari Astro Indonesia, sama-sama Astro Indonesia untuk membangkitkan ekonomi Indonesia pastinya. So, Bro, terakhir boleh Bro untuk teman-teman yang menyaksikan Creative People. Boleh. Ada nggak pesan-pesan inspiring untuk memotivasi kita semua, termasuk gua, Bro? Karena gua tuh kelemahan gua satu, Bro. Gua nggak punya nyali, Bro, untuk bisnis. Waduh. Makanya gua sering gaul sama lu nih. Bisa nggak gua chipin di Astro Indonesia? Waduh, kalau buat teman-teman saya inspiring. Iya, tapi sayang sih bos kalau misalnya kalau tadi kayak Bro Reza juga cerita kayak gue nggak punya nyali nih buat mulai bisnis nih gitu. Tapi teman-teman harus ingat hidup tuh cuma sekali ya, teman-teman. Jadi apapun mimpi teman-teman, apapun cita teman-teman, itu cita-cita atau mimpinya pasti perlu 1000 langkah lah untuk bisa benar-benar dicapai atau diwujudkan. Wow. Tapi semua journey untuk 1000 langkah itu harus mulai dari langkah yang pertama sih. Wow. Jadi pastiin teman-teman kalau ketika punya mimpi atau ketika punya cita-cita, karena hidup cuma sekali, saya nggak dicoba. Wow. Coba aja gitu. Karena kan ketika coba lu akan tahu gagal di mana. Ketika lu tahu gagal di mana ya perbaiki, improve gitu. Luar biasa. Guys, creative people, hidup cuma sekali, jangan takut untuk mencoba. Ya. Dan kuncinya bergerak, jangan diam. Betul. Ya bro ya. Betul. So thank you so much. Salam Thank you, buat bro. keluarga, salam buat nyokap bokap, salam buat istri, anak. Anak berapa? Baru 1. Oh ini karya pandemi ya? Oh iya. Karya pandemi. Emang kolonial. Iya. So sukses, salam buat 4 teman lu di Astro Indonesia. Pasti dong. Gue berharap semoga nanti mungkin di episode berikutnya mereka semua berlima di sini nih. Iya. Enggak, keren. Penuh kayaknya ya. Langsung penuh. Dan di saat mereka berlima di sini masuk loopingan Astro Indonesia. So, Mas Bro Wandi, terima kasih banyak, sehat selalu. Thank you, Reza. Kita tunggu pokoknya gebrakan-gebrakan dari Astro Indonesia, dan semoga bukan hanya menjadi national company tapi bisa menjadi international company. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Wandi, co-founder Astro Indonesia. Thank you. Teman-teman, terima kasih banyak Creative People, thank you so much. Ini perdana Uncle Talk. Sekali lagi jangan lupa teman-teman di-subscribe ya YouTube channel kita, dan juga di-like, comment, and share ke teman-teman lu semua yang pengen mendapatkan inspirasi dari berbagai macam narasumber yang hadir di Anchor Talk berikutnya. So, saya Reza Nugraha pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa komen, kasih kritik ke kita agar kita bisa lebih baik lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.